Tak terlambat pertolongan darimu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janjimu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan. Berkat-Mu tercurah atasku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
saudara dan saya datang ke tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Berikan puji-pujian, penghormatan buat Tuhan kita yang lebih dahsyat lagi. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kasihnya tidak berkesudahan buat setiap kita. Amin. Yes, Lord. Semangat lagi yuk. Mau bersemangat lagi? Karena kasihnya buat setiap kita sudah dicurahkan. Yeay, kita lebih lagi memuji Tuhan yuk. Yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah. Setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Amin. Mengalir di waktu susah. Amin. Mengalir di waktu sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oh, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai di hatiku, mengalir. Amin. Berkatnya seperti sungai, yuk. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti, berkatnya seperti di hatiku. Mengalir di waktu, berkatnya di. Ku cinta keluarga Tuhan, yuk. Ku cinta
kita saling mengasihi, amin. Amin. Kasih tahu kanan kiri, saya mengasihimu dengan kasih Allah. Woo. Amin. Yeay. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, shalala, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, shalala, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, shalala, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat tangan kita sama-sama jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan lebih lagi dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Hei, dahsyat. Untuk selama-lamanya, tidak hanya hari ini, amin. Dia tetap baik apapun keadaan kita. Amin. Dia tetap baik. Jadikan itu sebagai mindset buat setiap kita, bahwa Yesus tetap baik dalam keadaan apapun kita. Jemaat silahkan duduk. Kita mau menyadari bahwa hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi setiap kita. Sadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua karena kasih dan anugerahnya. Amin. Yes, Lord. Ku hidup karena anugerah-Mu, amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu, amin Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggal
Lord. Kami tidak pernah bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Oh Yesus, Yesus dalam erat tanganku, amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku. Kaulah alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Oh, kita menaikkan sembah di hadapan-Nya. Oh, Dia yang memegang erat tangan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Oh, haleluya, haleluya. Kami utus bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau terus memuji, membesarkan nama-Mu. Mulut kami tidak akan pernah berhenti memuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Kau berikan kasih-Mu, Kau berikan nyawa-Mu gantikanku Tuhan. Arahkan hatiku hanya kepadamu Yesus. Kendalikan seluruh hidupku Tuhan. Oh, biarlah setiap kami berada di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Mulut kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji Engkau Tuhan. Kami akan terus menyembah Engkau. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu bersifat kekal bagi setiap kami. Engkau tidak pernah membuang kami Tuhan. Bahkan sebaliknya Engkau memegang erat tangan setiap kami. Engkau membimbing kami Tuhan ke air yang tenang. Engkau memberikan kepada kami setiap kebutuhan kami Tuhan. Betapa kami limpah dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami terus hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena terlebih dahulu Tuhan Kau sudah mengasihi kami.
Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Bila kami juga Tuhan boleh mengasihi saudara-saudara kami. Kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kami mengasihi musuh kami sekalipun Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memampukan setiap kami. Dengan kekuatan kasih-Mu Tuhan, kami berjalan. Dengan kekuatan kasih-Mu kami mengalami pemulihan. Dengan kekuatan kasih-Mu kami mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Diamkan segala suara-suara yang bukan daripada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Saatnya kami mau dipenuhi oleh kebenaran kasih. Kebenaran firman-Mu yang mengubahkan Tuhan. Paradigma kami yang mungkin selama ini salah Tuhan. Singkapkan dan terangi melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Masih tentang kasih, karena sepanjang bulan ini Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa kita akan membahas tentang kasih. Kalau membahas tentang kasih memang tidak ada habisnya, sangat menarik karena memang kasih ini menjadi identitas atau identik dengan kekristenan. Bahkan kita semua pun sekarang ada di sini itu karena kasih Allah. Artinya memang kasih ini menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, sehingga memang sangat menarik untuk dibahas. Temanya hari ini ialah hidup tanpa kasih. Ya, saya ingin sedikit bercerita. Pada tahun 2017, kurang lebih pertengahan 2017, saya pernah mission trip bersama dengan teman-teman mahasiswa ketika saya masih berkuliah di Tiranas waktu itu. Kami pada waktu itu ya ini mission trip ke Kupang, ke NTT waktu itu. Nah yang menarik ada sebuah cerita di sana ketika saya pertama kali sampai di NTT, ketika bertemu dengan bapak-bapak dan hamba-hamba Tuhan di sana, bahkan orang-orang yang kami layani, ternyata mereka itu punya satu ciri khas yang menarik. Jadi pertama kali kita sampai di sana, mereka biasanya langsung menyambut kita dengan salam hidung namanya. Jadi biasa kalau kita ketemu orang salaman tangan gitu ya, berjabat tangan, terus say hello, apa kabar. Tapi ketika berada di Kupang ternyata salamannya berbeda. Jadi tiba-tiba ketika kami sampai di sana saya agak kaget memang karena ada seorang ibu yang kemudian menarik belakang kepala saya dan kemudian mendekatkan hidungnya seperti ini. Dan itu membuat saya waktu itu sedikit kaget. Wah ini kenapa ini saya pikir gitu. Kok dia menempelkan hidungnya ke hidung saya waktu itu. Saya agak kaget dan agak merespon mundur seperti itu karena saya kaget tiba-tiba dia menempelkan hidungnya ke hidung saya. Ternyata begitulah tradisi mereka di sana. Begitulah ciri khas mereka di sana sehingga ketika ada tamu yang datang pasti mereka salamannya bukan jabat tangan tapi salaman hidung seperti itu. Jadi digelengkan ke kiri dan ke kanan dan itu menjadi ciri khas mereka. Jadi ketika saya pergi ke daerah lain dan saya melihat ada beberapa orang yang bersalaman seperti itu, saya tahu oh ini orang NTT gitu. Saya tahu ini orang Kupang karena memang itu budaya khas di sana waktu itu. Nah itulah identitas mereka, itulah ciri khas orang NTT ketika mereka bertemu dengan orang yang baru. Dan bagi mereka itu hal yang lumrah, walaupun bagi beberapa budaya itu agak sedikit tidak layak mungkin karena langsung berdekatan wajahnya seperti itu. Dalam beberapa budaya itu tidak boleh, tetapi dalam budaya mereka itu boleh dan mereka sudah terbiasa melakukan itu. Jadi mereka tidak canggung lagi dan memang orang tahu oh ini ketika ada salaman hidung oh itu orang NTT seperti itu. Nah sebenarnya seperti itu juga lah seharusnya orang Kristen. Orang Kristen itu identik dengan kasih.
Kalau orang NTT identik dengan salaman hidung, kalau kita lihat, itu orang NTT. Orang Kristen itu identik dengan kasih, ya. Apakah ketika orang Kristen hadir di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah banyak orang langsung tahu, ini orang Kristen dari hidupnya yang mengasihi. Seringkali banyak orang yang bahkan punya stigma atau pemikiran negatif terhadap orang Kristen, bahkan orang-orang yang tidak percaya Yesus ketika memikirkan tentang kekristenan, banyak yang mempunyai pandangannya negatif atau stigma yang negatif. Mereka kemudian melihat dunia barat dan menganggap itulah dunia kekristenan. Sehingga mereka berpikir orang Kristen itu sukanya mabuk, orang Kristen itu sukanya kalau ke gereja pakaiannya minim-minim gitu. Kalau ke gereja kerjaannya cuma nyanyi-nyanyi aja gitu. Jadi bagi mereka itu stigma negatif. Tetapi sebenarnya ciri khas kita sebagai orang Kristen adalah kasih. Karena kasih itu sendiri sebenarnya bukan suatu hal yang boleh atau tidak dilakukan, tetapi harus dilakukan. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini di sana. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya kasih itu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar untuk dilakukan. Artinya ini perintah langsung dari mulut Tuhan Yesus bahwa kita harus mengasihi karena itu sebuah perintah dari Tuhan, ya. Tetapi yang jadi pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen yang sulit untuk mengasihi? Karena ternyata mengasihi itu ngomongnya hanya 5 huruf saja, KASIH. Tetapi dalam melakukannya itu sebenarnya nggak segampang yang kita pikirkan. Ya. Banyak orang Kristen yang gagal mengasihi. Saya coba merenungkan kenapa sih orang Kristen yang sudah tahu betul bahwa identik dengan kasih, yang sudah tahu betul bahwa kasihlah yang menjadi identitas mereka, yang sudah tahu betul bahwa perintah mengasihi itu langsung datangnya dari Tuhan dan harus dilakukan. Tetapi banyak orang Kristen yang kemudian tidak mau mengasihi atau gagal mengasihi. Yang pertama saya coba merenungkan, ternyata banyak orang Kristen juga yang gagal mengasihi karena dia belum merasakan kasih Allah seperti yang disampaikan Bapak Gembala minggu lalu. Seseorang tidak akan bisa mengasihi kalau dia belum merasakan kasih Allah. Artinya seseorang tidak akan bisa memberi apa yang dia sendiri nggak punya. Kalau kita nggak punya sesuatu untuk diberi, kita nggak akan bisa beri ke orang lain itu. Misalnya kita nggak punya uang untuk diberi ke orang lain, kita nggak akan bisa beri uang itu ke dia karena kita nggak punya. Artinya ketika kita nggak punya kasih, kita nggak akan bisa mengasihi orang. Kenapa banyak orang Kristen gagal untuk mengasihi? Karena memang dia sendiri Kristen tapi belum merasakan kasih Allah. Jadi artinya kita menjadi Kristen belum otomatis kasih Allah itu ada dalam diri kita. Kasih Allah itu ada dalam diri kita tahu bersama ketika kita pertama kali mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Artinya ada penerimaan akan ketuhanan Yesus dalam diri kita. Disitulah kita merasakan kasih Allah. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain karena kita sudah punya kasih. Karena seperti yang saya katakan tadi, seseorang tidak akan bisa memberi apa yang dia sendiri nggak punya. Makanya jangan heran, banyak orang Kristen yang kemudian kriminal. Banyak bapak-bapak orang Kristen yang kemudian di rumah tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak istrinya. Di rumah kerjaannya cuma mabuk, sampai di rumah kemudian pukul anaknya, pukul istrinya. Begitu banyak peristiwa yang terjadi. Karena dia sendiri nggak punya kasih, walaupun dia Kristen. Di budaya saya sendiri, bapak-bapak itu biasanya yang lebih bekerja keras itu biasanya ibu-ibu gitu. Bapak-bapak itu biasanya kerjaannya di budaya saya itu mayoritasnya, tidak semua. Itu kalau misalnya tidak bekerja mereka pasti nongkrongnya di warung kopi bisa sampai tengah malam atau di warung tuak namanya. Kadang-kadang mereka tidak pulang ke rumah. Kadang-kadang pulang ke rumah istrinya sudah tidur dulu, suaminya sudah tidur, anak-anaknya sudah tidur duluan. Jadi tidak ada relasi kasih di sana. Dia tidak punya waktu untuk keluarganya. Karena kenapa? Karena dia belum mengalami kasih Allah. Artinya dia tidak bisa memberikan apa yang dia tidak punya. Itu yang pertama. Kenapa orang Kristen sangat sulit untuk mengasihi. Kemudian yang kedua, dia sudah merasakan kasih. Ya, dia sudah merasakan kasih, namun ternyata dia tidak pernah mengusahakan kasih itu. Artinya dia sudah percaya Yesus, kasih Allah itu sudah melingkupi dirinya dan dia sebenarnya tahu bagaimana cara mengasihi. Sebenarnya dia punya pilihan untuk mengasihi ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat dia kecewa misalnya. Ya. Makanya dalam 1 Korintus 14 pasal 1 dikatakan begini, kejarlah kasih itu. Artinya kasih itu harus diusahakan. Jadi sebenarnya mengasihi itu adalah sebuah keputusan, ya.
Orang yang sudah percaya Yesus, dia tidak otomatis bisa mengasihi orang-orang yang mengecewakan dia. Tetapi ketika diperhadapkan dengan orang itu, dia ada di antara dua pilihan. Memutuskan untuk mengasihi atau memutuskan untuk membenci. Ya. Itu orang yang sudah merasakan kasih Allah. Dia tidak pernah mengusahakan kasih itu. Dia terus membiarkan dirinya tenggelam dalam kemarahan. Dia terus mengingat-ingat kesalahan orang itu. Dia terus mengingat bagaimana orang itu memperlakukan dia sehingga dia tidak punya alasan untuk mengasihi orang itu. Ya. Ternyata Bapak Ibu, kita ketika ingin memutuskan mengasihi orang itu, kita harus punya alasan kenapa kita mau mengasihi dia. Ya. Saya lama sekali bisa mengampuni bapak saya. Ya, bertahun-tahun saya bergumul untuk bisa mengampuni dia. Pernah satu kali yang buat saya paling marah sama bapak dan saya berucap dalam hati saya sendiri, sampai kapanpun aku gak akan pernah mau lihat muka bapak lagi. Sampai kapanpun aku gak akan mau ketemu dia lagi. Kalaupun dia sakit, kalaupun dia sekarat, gak pernah akan aku mau kunjungi. Gak akan pernah aku mau hubungi. Saya sampai berucap seperti itu. Karena waktu itu papa ketahuan selingkuh dengan satu perempuan. Kemudian waktu itu mamah juga sudah tahu. Dan waktu itu saya datang ke bapak. Saya sujud di bawah kakinya. Saya kesal dengan perasaan kesal saya, dengan perasaan marah saya sama dia. Saya coba merendahkan hati saya untuk sujud di bawah kaki bapak sambil nangis. Saya bilang, Pak, ayolah ikut kami lagi. Karena waktu itu dia pengen meninggalkan kami dan pergi sama perempuan lain seperti itu. Waktu itu saya nangis sekali di kaki bapak. Saya rendahkan sekali hati saya karena saya berpikir bagaimanapun keadaan bapak, kalau dia dibiarkan di luar sana mungkin dia nggak akan lebih baik. Bagaimanapun keadaan bapak, kalau nanti bersama-sama dengan kami mungkin bisa berubah seperti itu. Karena saya nggak mau waktu itu keluarga saya nggak utuh lagi, karena itu yang saya takutkan dari dulu. Oleh karena itu saya merendahkan diri saya duduk, saya jongkok di lututnya, kemudian saya nangis, saya bilang, ayo Pak, ayo kita balik lagi sama kami Pak, tinggalkan perempuan itu Pak. Aku minta tolong banget sama Bapak, aku minta tolong sekali sama Bapak. Kali ini aja dengar aku Pak. Saya bilang gitu waktu itu ke Bapak. Dan ternyata pada waktu itu Bapak nggak menghiraukannya. Pada waktu itu Bapak cuma diam saja dan kemudian, maaf nakku katanya gitu. Bapak nggak bisa sekarang katanya. Bapak nggak bisa ikut kalian. Dan pada waktu itu akhirnya saya sangat kecewa. Pada waktu itu saya berucap dalam hati saya, dia bukan Bapak saya lagi. Waktu itu saya langsung pergi. Saya pergi langsung saya bawa mama saya kembali ke Aceh waktu itu. Karena waktu itu mereka sudah di Medan. Saya bawa lagi mama saya ke Aceh. Kami tinggalkan bapak waktu itu di Medan. Saking kesalnya saya. Dan bertahun-tahun itu saya simpan. Dan waktu itu saya tidak punya satu alasan untuk bisa memaafkan bapak. Saya tidak punya satu alasan pun untuk mengampuni dia. Saya tidak punya alasan untuk mengasihi dia. Saya punya banyak alasan untuk membenci dia seumur hidup saya. Saya punya banyak alasan untuk mengatakan bahwa dia orang yang sudah menyakiti hidup saya, menyakiti hati saya, menyakiti mama saya, adik saya, menyakiti kami. Sehingga saya tidak punya alasan untuk memaafkan dia. Sampai saya dibawa Tuhan di satu titik, akhirnya Tuhan memberikan satu alasan kepada saya untuk saya mengampuni bapak waktu itu. Waktu itu saya menangis, saya bilang, oh ternyata saya punya satu alasan untuk mengampuni bapak. Waktu itu saya baca satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah sudah mengasihi saya ketika saya masih berdosa. Artinya sebenarnya saya juga orang berdosa sama seperti bapak saya. Ya. Dan pada waktu itu dalam keberdosaan saya yang seharusnya saya dibinasakan, akhirnya Tuhan mengampuni saya. Tuhan membayar dosa-dosa saya dengan kematiannya di kayu salib. Itu yang membuat saya kemudian berpikir, oh iya benar juga. Sebenarnya saya tidak punya alasan untuk tidak mengampuni Bapak. Karena saya pun sebenarnya tidak bisa diampuni. Tetapi Tuhan mengampuni saya. Kemudian saya baca lagi kisah seorang raja. Ada seseorang yang berhutang kepada raja itu. Dan raja itu tahu orang ini gak bisa melunasi hutang itu. Saking besarnya. Akhirnya raja itu berbelas kasihan. Dia bilang kepada orang ini, sudahlah lunas saja hutangmu. Aku tahu engkau tidak bisa membayarnya. Nah kemudian orang itu pulang, dia ketemu dengan temannya di jalan. Ternyata temannya ini punya hutang lagi ke orang yang sudah dilunasi hutangnya oleh raja tadi. Kemudian orang ini berkata, mana hutangmu? Dia berkata begitu kepada temannya. Kemudian temannya bilang, nanti dululah, aku lagi gak punya uang. Ya, nanti dulu pasti aku bayar. Kemudian orang ini dengan nada marah, gak bisa, pokoknya sekarang harus kamu bayar. Kemudian dia bersikap kasar kepada orang yang berutang kepadanya. Dan ternyata perilakunya ini sampai kepada raja.
Dan kemudian waktu itu raja memanggil dia. Apa-apaan yang kau perbuat ini? Aku sudah melunasi hutangmu dan sudah membiarkan hutang melunas yang sebenarnya nggak sama sekali bisa kau bayar. Tapi kenapa hutang temanmu yang kecil itu tidak bisa kau lunaskan? Akhirnya orang itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Itulah kemudian yang membuat hati saya tergugah. Oh iya benar juga, apa bedanya sebenarnya saya dengan bapak saya? Sama-sama orang berdosa, cuman cara berdosanya berbeda saja. Gitu. Mungkin dia berdosa dengan hal-hal yang seperti tadi. Saya punya versi saya sendiri bagaimana saya berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan ampuni waktu itu. Kemudian pada waktu itu saya akhirnya berdoa sama Tuhan. Oh ya Tuhan, saya mengampuni Bapak, saya pikir begitu. Saya hanya butuh satu alasan untuk mengampuni Bapak, yaitu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saya. Ya, jadi kita harus punya satu alasan kenapa kita mau mengampuni orang itu. Ya, karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni. Karena kalau kita pikirkan perbuatannya, kalau kita pikirkan apa yang sudah dia lakukan, kita tidak akan pernah bisa mengampuni. Karena itu menyakiti hati kita. Tetapi kita harus punya satu alasan yang kuat. Kalau Tuhan sudah mengampuni saya pun mau mengampuni dia seperti itu. Oleh karena itu, pengampunan itu adalah sebuah keputusan. Mengasihi juga adalah sebuah keputusan. Ya, sehingga kita diperhadapkan dengan orang yang menyakiti kita sekalipun, putuskan untuk mengampuni. Pasti bisa mengampuni. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika orang hidup tanpa kasih? Ya, ketika seseorang tidak hidup di dalam kasih, yang terjadi hanyalah kejahatan dan dosa. Bapak Ibu tahu pasti tahun 1939 itu terjadi Perang Dunia Kedua. Para ahli mengatakan bahwa Perang Dunia ini terjadi karena pada waktu itu Jerman ingin menginvasi Polandia. Kemudian waktu itu sekutu Polandia, Inggris dan lain-lain akhirnya bantu Polandia melawan Jerman. Akhirnya terjadilah Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Ternyata kalau kita selidiki lebih dalam lagi, sebenarnya terjadinya Perang Dunia Kedua ini adalah karena orang sudah tidak hidup lagi di dalam kasih. Orang hanya memikirkan kekuasaan. Orang tidak lagi memikirkan kalau dia berperang berapa nyawa yang akan melayang. Kalau dia berperang berapa anak-anak kecil yang akan mati sia-sia. Itu karena tidak ada kasih lagi. Sehingga sebenarnya jika orang tidak hidup dalam kasih, yang terjadi hanyalah kejahatan dan dosa. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah, ketika saya sedang akan mau istirahat itu sekitar jam 8:30 kalau saya tidak salah. Nah tiba-tiba saya sudah mulai tertidur, habis berdoa waktu itu sebelum tidur, Aras masih main HP di sebelah saya waktu itu. Terus tiba-tiba dia menangis waktu itu. Saya bingung kenapa menangis, saya pikir sambil dia lihat HP. Saya penasaran, saya pikir ada kabar buruk atau apa sehingga akhirnya dia menangis. Terus saya lihat ternyata dia sedang lihat video di TikTok waktu itu. Ada seorang bapak yang sedang jualan es. Kemudian waktu itu bapak ini dihampiri oleh seorang, mungkin seseorang lah, mungkin dia konten kreator atau YouTuber. Kemudian bapak ini dihampiri. Ternyata bapak ini ketika dihampiri, bapak ini berlari. Padahal orang ini mau beli es krimnya. Tetapi bapak itu berlari waktu itu, berlari dengan ketakutan. Kemudian orang ini kemudian mengejar bapak yang jualan es itu dan kemudian berkata, kenapa bapak lari? Saya cuma mau beli es. Kemudian bapak ini cerita, ternyata beberapa kali dia itu ditodong oleh orang-orang. Jadi beberapa kali ada orang yang pura-pura kesakitan waktu itu, pura-pura kesakitan, kemudian bapak ini menghampiri hendak menolong, ketika sudah dekat, ternyata orang yang kesakitan tadi hanya berpura-pura. Ternyata di kantong saku celananya sudah ada belati. Dan kemudian bapak tukang es ini diancam, ditodong senjata supaya dikasih uang. Jadi mau gak mau bapak ini karena takut dia kasih semua uang yang dia punya waktu itu hasil dari jualan es. Ternyata setelah ditanya penghasilan bapak itu jualan es lilin itu hanya 5.000 sampai 8.000 per hari. Dan itu pun ditodong orang lagi. Makanya kadang-kadang pulang ke rumah dia sudah menangis karena dia sudah gak punya uang lagi. Padahal itu penghasilan dia satu hari dia jualan es 5.000 sampai 8.000 katanya. Karena pada waktu itu di sana sedang musim hujan juga sehingga omsetnya sangat menurun. Jarang banget ada orang yang beli es seperti itu. Sehingga pada waktu itu dia menangis. Saya berpikir sebegitunya lah orang ketika orang tidak punya kasih. Ya. Padahal bapak itu hanya jualan es saja. Penghasilannya pun cuma 5.000 sampai 8.000 untuk tiap hari dia bawa ke rumah. Dan dia punya anak yang harus dari sekolahkan waktu itu, SMA. Dan itu biayanya cukup besar. Dan masih ada orang yang tega menodongkan pisau dan meminta semua penghasilannya yang tidak seberapa itu. Begitulah berbahayanya orang ketika tidak punya kasih. Yang ada hanya dosa, yang ada hanya kejahatan. Itu yang nampak, yang gak nampak banyak lagi.
Ketika orang tidak punya kasih, iri hati, kedengkian, kemarahan, ya, yang tidak terlihat di luar, itu juga bisa muncul. Seberbahaya itulah ketika orang tidak lagi punya kasih dalam dirinya. Ya. Dan ternyata hidup tanpa kasih itu menular. Ya, saya pernah lihat ada seorang anak yang itu dia kasar banget sama temannya. Ketika temannya salah sedikit itu langsung dipukul dan digampar. Ketika misalnya ada seseorang mamahnya nggak membelikan apa yang dia mau, dia berontak dan marah. Kadang-kadang dia pukul mamahnya. Dan ternyata setelah diselidiki, anak itu bisa seperti itu karena dia lihat papanya. Ternyata papahnya di rumah juga kasar, suka main pukul, suka marah-marah, suka bentak-bentak, suka maki-maki. Dan itu akhirnya turun ke dia. Artinya hidup tanpa kasih yang ditunjukkan oleh orang tuanya itu menular ke anaknya. Jadi sebenarnya hidup tanpa kasih itu menular. Ketika kita mempraktekkan hidup tanpa kasih di tengah-tengah keluarga kita, maka kemungkinan besar anak-anak kita, keluarga kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita pun bisa saja meniru itu. Karena itu yang dia lihat setiap hari, apalagi anak-anaknya. Itu yang dia lihat setiap hari, menjadi konsumsinya. Sehingga dia terbentuk menjadi orang yang dingin akan kasih. Makanya saya katakan ini menular. Jadi ini berbahayanya jika orang tidak hidup tanpa kasih. Ya. Sehingga memang penting sekali kita memiliki kasih. Nah kemudian, mari kita lihat sepenting apa kasih itu. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau kita baca pasal 13 secara keseluruhan dan kita lihat lagi pasal 12 dan pasal 14, sebenarnya Rasul Paulus tidak ingin menunjukkan bahwa kasih itu lebih baik dibandingkan karunia. Ya, jadi seperti seakan-akan kita udahlah kasih aja karunia, kurang perlu seperti itu. Sebenarnya yang ingin Rasul Paulus tekankan di ayat ini ialah penggunaan karunia itu harus didasarkan oleh kasih. Nah, jadi ketika kita bisa berbahasa roh, gunakanlah bahasa roh itu dengan kasih. Itu yang Rasul Paulus katakan. Ketika kita bisa bernubuat, gunakanlah karunia bernubuat itu dengan kasih. Ya, ketika kita memiliki pengetahuan dan memiliki iman yang sempurna, gunakanlah semuanya itu dengan kasih. Artinya hidup kita ini pada prinsipnya harus didorong oleh kasih. Ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus berbicara di pasal-pasal sebelumnya bahwa di satu jemaat itu kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa berbahasa roh, ada orang yang diberi karunia bisa bernubuat dan lain sebagainya. Tetapi yang Paulus ingin tekankan di sini ialah di dalam kita memiliki karunia itu harus dilakukan karena didorong oleh kasih. Karena pada waktu itu ternyata di jemaat Korintus orang-orang yang punya karunia tertentu itu bisa jadi sumber kesombongan. Contohnya orang yang bisa berbahasa roh pada waktu itu merasa karunianya lah yang terbaik dari yang lainnya. Ada yang bisa bernubuat kemudian merasa karunianya lah yang paling besar dari yang lainnya. Sehingga Rasul Paulus menegur mereka, karunia itu digunakan harus didorong oleh kasih. Karena kasih kepada Allah kita mempergunakan karunia itu dalam pelayanan. Jadi prinsipnya adalah seluruh hidup kita ini harus digerakkan oleh kasih. Ya. Bahkan kalau kita baca lagi di ayat yang ketiga ya, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Nah itu berbicara tentang hal materi. Ketika kita bersikap dermawan pun, memberikan harta kita yang terbaik kepada orang miskin, bahkan semuanya kita kasih. Tapi tanpa didasari oleh kasih. Rasul Paulus berkata, semuanya tidak ada faedahnya. Bahkan lebih tinggi lagi, Rasul Paulus coba naik level lagi. Ketika pun kita menyerahkan tubuh kita ya untuk dibakar. Wah itu berbicara tentang pengorbanan nyawa. Itu juga tidak ada faedahnya kata Rasul Paulus. Ketika itu tidak dilakukan karena didasari oleh kasih. Karena ternyata ada satu budaya, kalau saya tidak salah di India, pernah ada satu kasus di mana seorang orang yang cukup terpandang di satu suku, dia menyerahkan tubuhnya untuk dibakar waktu itu. Karena satu masalah saya lupa.
Tapi tujuannya tubuhnya dibakar adalah supaya dijadikan prasasti dan diingat oleh orang lain bahwa dia pernah berkorban untuk suku itu. Karena pada waktu itu dalam kepercayaan suku itu harus ada satu yang dikorbankan supaya suku itu bisa selamat dari wabah penyakit pada waktu itu. Sehingga orang yang terpandang dalam suku ini saya aja. Tapi bukan dalam rangka supaya orang-orang itu diselamatkan. Tapi supaya dia dibangun sebuah prasasti dan orang mengenang dia sebagai orang yang rela berkorban. Artinya ada keegoisan di situ. Dia sendiri yang mengatakan, nanti ketika aku sudah dibakar, buatkan patung untukku, buatkan sebuah peringatan untukku. Artinya tujuannya tidak murni. Sehingga ada juga orang yang berkorban, mengorbankan dirinya sehabis-habis mungkin. Ada juga yang ternyata tidak didorong oleh kasih. Itu yang Rasul Paulus peringati. Sehingga sekalipun kita memberikan tubuh kita ini, nyawa kita ini, itu tidak ada faedahnya tanpa didorong oleh kasih. Ya. Oleh karena itu, bayangkan Bapak Ibu Saudara ketika hidup kita digerakkan oleh kasih, ketika kita marah sama seseorang, yang muncul bukan cacian atau makian. Yang muncul bukan kekecewaan. Tetapi ketika orang mengecewakan kita, yang muncul adalah pelukan. Ya, ketika hidup kita digerakkan oleh kasih. Ketika misalnya beberapa kali ya, dalam hubungan kami suami istri karena masih baru, banyak perbedaan pendapat, banyak juga yang harus disesuaikan. Seringkali kami berbeda pendapat dan saya sering kesal sama Aras, istri saya. Dia juga sering kesal sama saya. Tapi dari awal kami sudah komitmen, ketika kami saling kesal, maka nggak boleh lama-lama. Ya. Kalau kesal ya udah peluk aja gitu. Walaupun hatinya masih sedikit panas, tapi dengan pelukan itu lama-lama dia akan reda. Ya. Artinya ketika kita hidup di dalam kasih, hidup kita digerakkan oleh kasih. Ketika kita marah dengan seseorang yang muncul bukan kebencian tetapi pelukan. Ini buah kasih kesabaran. Makanya kan di ayat selanjutnya dikatakan kasih itu sabar. Ya. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sehingga kita pasti ketemulah sama orang yang mengecewakan kita. Kapanpun itu pasti ketemu. Mau di rumah bahkan di gereja pun pasti ada orang yang membuat kita kesal. Ya, pasti ada orang yang membuat kita marah dan pengen rasanya kita gak ketemu sama orang ini gitu ya. Tetapi ketika hidup kita digerakkan oleh kasih, ketika kita dibuat kesal oleh seseorang, bukan kebencian yang muncul, tetapi pelukan. Ya. Ketika kita melihat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, kita gak akan mikir dua kali untuk memberikan sesuatu kepadanya. Karena banyak orang yang berpikir kalau aku kasih ke dia, aku makan apa gitu ya. Ingat ya janda yang memberikan dua peser ke bait Tuhan. Sebenarnya dia udah gak punya apa-apa. Tapi dia kasih semua apa yang ada padanya. Dia gak mikir dua kali nanti hidupku gimana, nanti aku makan apa. Dia punya keyakinan kalaupun dia kasih 2 peser itu semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara hidupnya. Tuhan akan sediakan apa yang dia perlukan. Jadi ketika kita melihat seseorang sedang membutuhkan, memang benar-benar membutuhkan, jangan mikir 2 atau 3 kali untuk langsung kasih. Karena hidup kita digerakkan oleh kasih. Kita akan merasa berat untuk memberikan apa yang kita punya bagi orang lain. Ya. Saya ingat ada sebuah kisah ya, saya lihat di salah satu akun sosial media, ada seorang ibu-ibu, sudah tua sekali. Dia duduk di pinggir rumah makan, saya lupa itu rumah makan apa. Kemudian ada seorang pengamen yang waktu itu beli makanan dari hasil ngamennya di rumah makan itu. Dia baru dapat sedikit uang saja untuk makan siang waktu itu. Nah waktu itu dia beli makanan itu, ketika dia lihat ibu tua itu, dia gak mikir 2 kali untuk ngasih makanan itu. Dia gak mikir nanti aku makan apa ya kalau aku kasih nasi bungkus ini ke ibu tua ini. Dia kasih makanan itu, dia pergi tanpa membawa makanan. Akhirnya ibu ini nangis, ibu ini kemudian berterima kasih karena ternyata dari pagi ibu ini belum makan gitu. Artinya ketika hidup seseorang digerakkan oleh kasih, dia akan mikir 2-3 kali untuk menolong bahkan yang bukan saudara seiman atau siapapun itu yang sedang membutuhkan pertolongan. Gak mikir-mikir, gak pilih-pilih siapa yang dia mau tolong. Kalau dia lihat siapa yang mau ditolong, bahkan kalaupun itu bukan orang Kristen, pasti dia tolong. Ya. Bahkan ketika kita sedang berada di puncak, kita tidak akan menginjak orang yang merendahkan kita. Mungkin di masa-masa dulu ketika kita susah, dia menginjak-injak kita. Dan kemudian sekarang ketika kita sudah ada di puncak dan sukses, kita berkata, ini aku sekarang sudah sukses gitu ya. Orang yang dulu kau injak-injak sudah sukses gitu. Kemudian kita balik menginjak lagi dia. Tidak ya, orang yang
digerakkan oleh kasih ketika dia ada di puncak. Bahkan orang yang menyakiti dia waktu dia masih ada di bawah, itu akan dibawa ke puncak juga. Ya, itulah orang yang digerakkan oleh kasih. Ya. Ya. Oleh karena itu ketika hidup kita digerakkan oleh kasih, kasih itu akan menyentuh orang-orang di sekitar kita dan mengubahkan kita. Ya. Itulah hal ketiga yang ingin saya sampaikan. Sentuhan kasih itu mampu mengubahkan hidup orang lain. Sentuhan kasih itu mampu mengubahkan orang yang tadinya sangat terpuruk dibangkitkan kembali. Bapak Ibu pasti tahu ya kisah seorang kusta. Ya. Dalam zaman perjanjian baru, orang kusta itu adalah orang yang penyakitnya sangat ditakuti ya. Dan ketika seseorang sudah resmi kena sakit kusta dan sudah datang kepada imam pada waktu itu dan imam berkata engkau tidak tahir, maka dia harus diasingkan waktu itu. Dia harus diasingkan di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman. Jadi dia sendiri, ya. Jadi pada waktu itu orang sakit kusta ini sudah diasingkan bertahun-tahun. Dia tidak bisa bertemu dengan keluarganya, dia tidak bisa bertemu dengan anak istrinya, dia tidak bisa datang beribadah ke bait suci. Dia sendirian. Jadi yang dia alami waktu itu bukan hanya sakit secara fisik, tetapi secara sosial pun dia diasingkan. Secara mental pun dia sakit karena dia kesepian, tidak pernah dikunjungi oleh orang lain, tidak pernah disentuh oleh orang lain. Kita kadang-kadang kalau kita sakit sendirian di kamar, tidak ada yang menanya kabar, tidak ada yang mendoakan kita hanya sendiri saja, kadang-kadang sedih ya. Kadang-kadang kita merasa seperti menghadapi hidup ini sendiri. Padahal itu hanya 1-2 hari saja mungkin sakitnya. Tetapi orang kusta ini bertahun-tahun tidak boleh ada yang menyentuhnya. Tidak boleh ada yang menunjukkan kehangatan kasih dan datang kepadanya untuk berkunjung. Tetapi satu kali ketika Tuhan Yesus lewat, dia memberanikan diri untuk mendatangi Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan yang menarik di sini, ketika Tuhan Yesus datang, dia langsung sujud di kaki Tuhan Yesus. Kemudian dia berkata, Tuhan maukah engkau mentahirkan aku? Maukah engkau menyembuhkan aku? Nah pada waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja dengan mulutnya berkata, aku mau engkau tahir, tanpa Tuhan Yesus harus menyentuh dia. Dan ternyata kitab Markus dengan hati-hati mengatakan bahwa orang yang kusta ini sakitnya bukan karena disentuh oleh Tuhan Yesus. Sakitnya sembuh ketika Tuhan Yesus berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Ternyata firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah yang membuat orang kusta ini sembuh. Tetapi yang menarik pada waktu itu, kalau Bapak Ibu baca nanti dalam kisahnya, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Nah apa yang maksud Tuhan Yesus ketika dia membiarkan dirinya menyentuh orang yang sakit kusta itu? Ya, Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dikasihi. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dihormati. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang penting, gitu ya. Karena bertahun-tahun dia hidup dalam kesepian, bertahun-tahun dia hidup dalam keterasingan dan tidak ada satu orang pun yang mengasihi dia. Tetapi dengan sentuhan itu Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa engkau berharga, bahwa engkau dikasihi. Dan ternyata sentuhan Tuhan Yesus itu mengubahkan hidupnya untuk selama-lamanya. Sentuhan kasih itu kemudian membuat dia menjadi pribadi yang baru. Sentuhan kasih itu kemudian membuat dia menjadi orang yang dipulihkan. Bukan hanya sakitnya yang disembuhkan, tetapi kesepian atau kurangnya kasih yang dia alami bertahun-tahun dipulihkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu dengan sentuhan itu. Oleh karena itu sentuhan kasih seseorang itu bisa mengubahkan hidup orang lain. Berapa banyak orang di luar sana yang sebenarnya kekosongan kasih. Ya, orang-orang di luar sana sangat memerlukan sentuhan kasih. Dan kasih itu punya kekuatan untuk mengubahkan orang yang tadinya berantakan, orang yang tadinya merasa dirinya tidak berharga dan hidup dalam kesia-siaan. Ketika disentuh oleh kasih, maka hidupnya akan berubah selama-lamanya. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita sebagai orang-orang Kristen sudah pernah menyentuh orang-orang yang membutuhkan kasih itu? Apakah kita sebagai orang-orang Kristen sudah membiarkan hidup kita punya kasih yang melimpah sehingga akhirnya kasih itu bisa mengubahkan hidup banyak orang? Ya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama bahwa penting sekali kita punya kasih sehingga kita bisa menyentuh orang lain dan orang lain itu pun diubahkan. Ya. Karena ada satu kisah, ada seorang anak yang punya akar pahit besar terhadap bapaknya. Sampai anak ini ternyata
harus dimasukkan ke sebuah yayasan pemulihan waktu itu. Sudah diobati bertahun-tahun tidak sembuh juga. Sudah dikasih obat ini dan itu ternyata tidak sembuh juga. Tapi satu kali ada seorang hamba Tuhan yang berkunjung ke yayasan itu dan melihat anak itu. Kemudian dia berkata, "Mana bapak dari anak ini?" katanya. "Oh, sedang ada di rumahnya. Coba telepon," katanya. Kemudian bapak ini datang ke yayasan itu dan hamba Tuhan ini bilang, "Coba peluk anakmu itu," katanya gitu. "Coba dekap anakmu itu. Kapan terakhir kali engkau memeluk anakmu?" katanya, kata hamba Tuhan ini. Bapak ini gak bisa jawab karena sudah lama sekali dia tidak pernah menyentuh anaknya itu. Ketika dimasukkan ke yayasan itu sudah dibiarkan saja. Dia berkunjung hanya kadang-kadang mengurus administrasi saja. Tapi satu kali hamba Tuhan ini bilang, "Coba peluk anakmu itu." Dan pada waktu itu dia peluk anaknya itu dan ternyata anaknya itu menangis dengan sangat. Ternyata bertahun-tahun dia tidak pernah bisa merasakan kasih dari bapaknya. Itu yang membuat dia kemudian stres, itu yang membuat dia frustasi sampai akhirnya dia merasa seperti orang linglung. Dan ketika dipeluk bapaknya itu ternyata mulai hari itu sampai ke depannya hidupnya perlahan-lahan mulai berubah. Oleh pelukan dari ayahnya itu. Dia kemudian, saya tidak salah sebulan 2 bulan kemudian dia akhirnya bisa pulang ke rumah. Karena ada perubahan yang signifikan dalam dirinya ketika sudah dipeluk oleh ayahnya tadi. Artinya memang kasih itu bisa mengubahkan orang lain. Oleh karena itu milikilah kasih Allah itu dalam hati kita. Ya. Milikilah kasih Allah itu sehingga kita ketika bertemu dengan orang lain, oh ini orang Kristen, penuh kasih. Dan itu bisa mengubahkan orang lain. Dan itu yang bisa membawa orang percaya kepada Yesus ketika dia melihat kasih itu ada dalam diri kita. Karena dia tahu bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Ketika dia melihat kita, dia melihat Allah. Seperti itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kemarahan, jangan biarkan diri kita dikuasai oleh yang lain atau digerakkan oleh yang lain. Biarlah hidup kita digerakkan saja oleh kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Kasih-Mu kekal selama-lamanya yang telah Engkau nyatakan bagi kami ketika Engkau memberikan nyawa-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan ampuni kami jika seringkali kami sangat sulit untuk mengasihi Tuhan. Seringkali kami tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh kasih. Kami lebih membiarkan diri kami dikuasai oleh kebencian, kemarahan, kekecewaan. Tetapi kami tidak membiarkan diri kami dikuasai oleh kasih. Padahal Tuhan sendiri sudah memberikan kami kasih yang sebenarnya tidak layak kami dapatkan Tuhan. Sehingga Tuhan teguhkanlah dalam hati kami. Kami punya satu alasan untuk mengasihi saudara-saudara kami bahkan yang sebenarnya tidak layak kami kasih. Kami punya satu alasan untuk mengasihi mereka Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Sehingga itulah alasan kami mau mengasihi, mengampuni bahkan orang-orang yang bersalah kepada kami sekalipun Tuhan. Yang mengecewakan kami. Kami mau mengampuni mereka. Kami mau mengasihi mereka Tuhan. Karena Engkau saja. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu terus melimpah atas hidup kami. Memperbaharui hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita mengalami persekutuan yang indah dalam ibadah kita pada saat ini, amin. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama menikmati berkat Allah yang kita imani turun-temurun menyertai kita. Kita meyakini bahwa Tuhan memberkati kita, amin. Sebabnya hiduplah dalam kasih karena sesungguhnya dalam kasihlah kita diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Yesus. Jadikan ini doa kita bersama-sama. Tuhan berjanji memperluas daerah kita. Jangan takut, jangan sayang-sayang untuk memancangkan patok kita. Dan kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas
kesakitan tidak menimpa aku Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin Tuhan. Ini iman kami Tuhan dalam kasih Kristus. Kami mengimani kami diberkati oleh Tuhan. Diberkati untuk memberkati orang di sekitar kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih itulah yang menggerakkan kami. Sehingga itu tidak sia-sia, tapi mendatangkan kemuliaan bagi Engkau sendiri. Kami sadari hidup kami tanpa kasih, rupanya semuanya apa yang kami kerjakan, pencapaian-pencapaian apapun itu sia-sia. Biarlah kasih tak berkesudahan itu nyata memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Setiap kami memerlukan kasih itu. Dan kami yakin kasih itu sedang mengalir di tengah-tengah umat Tuhan. Kasih itu sedang mengalir dalam setiap hati yang terbuka menerima Engkau Tuhan. Kami tidak sendirian, hari-hari ini ada kasih Allah yang meliputi setiap hidup kami Tuhan. Ada kasih yang kekal itu menyertai umat Tuhan. Oh Bapa, terima kasih kami sadari hari-hari ini kalau tanpa kasih-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kasih-Mu semua tidak bermakna Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, sekecil apapun itu Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Biarlah standar kasih Allah ini ada dalam setiap perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan setiap umat Tuhan dengan segala pengorbanan menyadari bahwa mereka mengasihi Allah, mereka mempersembahkan apa yang mereka berikan, bisa berikan Tuhan, baik persembahan umum, persembahan khusus maupun kesadaran mengembalikan milik-Mu Tuhan. Dalam persepuluhan Tuhan kiranya memberkati sesuai dengan janji-Mu. Dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami ingat kami akan berhadapan dengan setiap persoalan-persoalan pergumulan. Kami yakin Tuhan, raksasa apapun di depan kami akan bisa hadapi karena kami berjalan bersama dengan Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun juga. Di dalam nama Yesus, kami hidup bukan karena melihat tapi karena iman kepada Tuhan. Kami akan terus berjuang. Kami yakin Tuhan memberikan kami kemenangan di dalam nama Yesus. Itu sebabnya jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Hendaklah engkau tetap setia sebab berkat Tuhan ini ada untuk engkau selama-lamanya. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.